Persentasenya lebih banyak yang bersyahadat. Oke. Lebih banyak. Berapa persen kira-kira ya? Bisa 90%. Ya walaupun dia nggak bisa jawab, Ya. udah nggak bisa jawab, sudah mengakui dokumen yang saya tunjukkan, Ya. tetapi dia belum bisa lepas dari organisasi terlarang I itu, see. dia tetap di sana. Kok organisasi terlarang? Rahasia soalnya. Oh. Dia nggak berani sebutkan. Gini, kalau orang Kristen kan sebut kitab mereka Injil. Iya. Penyebutan Injil itu mereka juga menggunakan bahasa Arab. Iya. Asalnya memang dari bahasa Arab, tapi Injil sendiri itu berasal dari bahasa Yunani yang kata itu adalah evangelion. Apa itu? Evangelion sama Injil itu artinya sama, kabar gembira. Oke. Ya. Orang Kristen Indonesia menggunakan kata Injil, yang mana Injil berasal dari bahasa Arab, karena di Indonesia banyak umat Islam. I see. Jadi mereka menggunakan kata itu, ya memang boleh dikatakan tujuannya adalah untuk penginjilan. Oh, I see. Tapi kalau secara utuh kitab mereka, ya. dan kita lihat satu-satu, yang disebut Injil itu hanya 4 surat, Bang. Ya, hanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Orang sering sebut satu kitab itu Injil. Oke. Padahal yang disebut Injil cuma 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sedangkan sisanya dari Kisah Para Rasul, Roma, Korintus dan sebagainya sampai Wahyu, itu adalah secara tradisi bukan disebut Injil. Tapi itu adalah surat-surat dari rasul dan murid-murid gitu. I see. Nah, Dianggapnya. Matius, Markus, Lukas sama Yohanes ini itu pastinya orang kan? Itu adalah nama-nama orang yang diatribusikan kepada surat itu. Iya. Tapi mereka hidup satu zaman dengan Yesus enggak? Kalau setara tradisi yang disebut dengan Matius itu yang disebut pemungut cukai. Ya. Kemudian yang Markus ini dianggap sebagai muridnya Petrus. Ya. Yang Lukas disebut tabibnya Paulus. Ya. Yang Yohanes disebut anaknya Zebedius. Yohanes ini adalah murid Yesus. Ini hidup sejaman. Oh, 4 orang ini sezaman dengan Yesus. Sejaman. Ya, kurang lebih dalam satu abad yang sama lah gitu. Tetapi nama surat-surat itu yang 4 tadi itu sebenarnya bukan orang yang bernama Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang menulis. Oke, tapi orang lain. Ya. Yang menulis siapa? Yang menulis anonim. Oh, tidak diketahui siapa. I see. Dan tapi menggunakan nama mereka. Enggak juga. Penulis tidak menggunakan nama itu. Ya, tapi jadi awal mereka menulis tidak ada disebut saya bernama Matius gitu ya. Terus surat dia juga tidak disebut surat Matius. Tetapi di abad kedua, 4 surat ini terpilih dari surat-surat lain yang banyak. I see. Setelah dipilih oleh Bapak Gereja disebut sebagai ini surat Matius, ini surat Markus, ini surat Lukas dan Yohanes. Dan bisa jadi mereka crossing ya, bisa mengatur materi yang sama ya. Nah, awalnya ketika dipilih, yang ditulis pertama itu kan sebenarnya Markus. Yang Matius dan Lukas ini menyadur dari Markus. Karena menyadur, jadi kan ceritanya banyak sama. 80% di Matius itu dari Markus, 60% di Lukas itu juga dari Markus. Karena ceritanya sama, ketiga buku ini atau gospel ini disebut sebagai sinoptik. Karena banyak ceritanya sama karena menyadur. Yang Yohanes ditulis belakangan, dia beda sendiri gaya bahasanya. Nah, 4 gospel ini, saya sebutnya gospel bukan Injil. 4 gospel ini diberi nama oleh bapak-bapak gereja di abad kedua. Yang pertama kali memberi namanya Santo Papias tahun 130 Masehi. Dia memberi nama Matius dan Markus. Yang kedua namanya Santo Irenaeus tahun 180 Masehi, memberi 4 nama ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu. Dan itulah ibaratnya yang merupakan inti dari Bible atau Injil itu ya? Ya, 4 surat ini yang ada di dalam kitabnya orang Kristen, ini adalah 4 kitab yang menceritakan dari Yesus lahir sampai dia disalib, bangkit hari ketiga, terus kemudian diangkat. Kalau kita bicara tebalnya, itu masing-masing berapa ayat atau berapa surat? Lumayan, satu gospel ini, satu Matius misalnya, ada yang dia sampai 28 pasal, ayatnya pun banyak. Markus 16 pasal,
Lukas saya lupa berapa pasal, Yohanes sampai 22 atau 24 gitu. Kalau 4 itu digabungkan setebal Al-Quran nggak? Enggak. Oh enggak ya? Enggak, tipis ya? Paling segini, tipis gini. I see. Jadi yang lainnya tuh tambahan-tambahan ya? Ya, sisanya ada surat-surat Paulus, ada surat-surat yang disebut dengan rasul-rasul kayak Petrus, Yakobus dan sebagainya. Oke. Kalau yang saya tahu ya, kalau kita lihat Michael Hart misalnya, kan dia menyebut ya selain Rasulullah, kemudian Isa Al-Masih, kemudian ada Umar bin Khattab di situ, ada Isaac Newton gitu ya. Kalau nggak salah Paulus masuk juga 10 besar kalau nggak salah, sebagai tokoh yang berpengaruh. Ya. Nah, Paulus ini siapa? Nah, Paulus ini sebenarnya dia hidup sejaman dengan Yesus, tetapi dia tidak pernah ketemu face to face muka. Oke. Dia umurnya beda 4 tahun. Oke. Ayahnya dia lebih muda dia. Saya lupa lebih muda atau lebih tua. Sepertinya lebih muda. Iya. Ayahnya dia adalah seorang dari bangsa Israel, suku Benyamin. Tapi ibunya dari Yunani, Tarsus Yunani. Iya. Dia mengaku sebagai pelaku hukum Taurat yang tanpa cacat gitu. I see. Yang original. Jadi dia pernah belajar dengan Gamaliel, guru guru Taurat gitulah. Oke. Dia jadi untuk mengingatkan Taurat itu kitab yang diberikan kepada Nabi Musa ya. Ya, untuk Bani Israel. Bani Israel. Nah, Paulus ini adalah dia pernah menjadi warga negara Romawi. Oke. Ya. Dan pekerjaan dia sebelum dia mengaku bertobat, dia malah memburu, menangkapi Yesus yang disebut murid-murid Yesus atau pengikut-pengikut Yesus lah. Pengikut ya, bukan murid ya. Pengikut Yesus ini dikejar oleh Paulus, dipenjara, disiksa dan sebagainya. Oh, dia jadi tentara Romawi dia? Iya. Kepala tentaranya gitu lah. I see. Kemudian pada suatu ketika kayaknya ada di film Ben-Hur itu ya? Enggak. Kalau yang di Ben-Hur, Ben-Hur pernah ketemu Yesus sebagai tukang kayu, lagi nyerut kayu. Iya, oke. Teruskan. Sama lagi disalib. Ya. Kalau yang Paulus, pada suatu kesempatan dia sedang mengejar beberapa pengikut Yesus ke kota Damsyik. Iya. Lewat padang gurun. Damsyik di mana sekarang? Damsyik itu sekarang di mana ya? Di Palestina, sana dikit namanya? Palestina itu di ujung agak selatan. Tapi dia agak di atas gitulah. Ketika dia sedang mengejar ke sana lewat padang gurun, dia mengaku melihat cahaya, mendengar suara. Suaranya menurut dia bunyinya, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Saul atau Saulus itu adalah nama Paulus. Sebelum dia ganti nama dengan Paulus. Nah, kemudian setelah dia mendengar suara itu dan melihat cahaya, dia mengaku buta, kemudian sampai di Damsyik ditolong oleh seseorang Kristen di sana. Kemudian bukan seorang Kristen ya, seorang yang disebut sebagai pengikut Yesus gitu. Kemudian dia mengaku bertobat dan mengangkat dirinya sebagai rasul gitu, Bang. Tapi rasul yang disebut di sini beda dengan rasul dalam Islam. Oh, dia mengklaim dirinya sebagai rasul. Dia mengangkat dirinya sendiri sebagai rasul. Rasul ya kalau yang di Kristen itu artinya adalah sebenarnya sebagai hanya pengikut Yesus gitu. I see. Setelah kejadian itu dia mengaku bertobat, mengangkat diri sebagai rasul, dia berbalik malah menjadi memberitakan tentang Yesus. I see. Memberitakan ya. Tapi dia tidak pernah ketemu face to face gitu, nggak pernah, Bang. Nah, memang ini adalah seorang tokoh yang boleh dikatakan kontroversial. Karena apa? Karena dia mengaku pelaku Taurat, dia juga pengikut mazhab Farisi, kelompok Farisi. Dan Yesus sendiri di dalam Matius pernah memperingatkan bangsa Israel untuk berhati-hati dengan ragi Farisi. Nah, Paulusnya ini juga ragi Farisi sebenarnya. Ragi itu artinya mazhab gitu. Mazhab, Jadi Paulus ini dianggap kontroversi kenapa? Karena dia mengajarkan sebuah gagasan yang beda dengan yang dianggap ajaran Yesus dan ajaran Taurat. Yang dianggap beda ini apa? Yaitu ada yang disebut dengan dosa asal atau dosa waris gitu kan. Di Roma 5:12 di dalam surat dia mengatakan bahwa dosa yang dilakukan oleh satu orang itu, Hawa maksudnya. Hawa ya. Karena kan Hawa yang makan duluan gitu. Itu menjalar kepada setiap keturunan Adam. Jadi dosa turunan ya. Dosa turunan. Jadi dari situ manusia sudah berdosa, tidak dapat bersatu kembali dengan Tuhan, makanya harus ditebus dosanya dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Ini yang kalau kita pelajari dengan 4 yang gospel tadi, ini berbeda. Tidak sama. Yesus tidak pernah mengajarkan ada dosa ini. Bahkan Yesus di dalam Matius 18:3 mengajarkan
kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak masuk surga. Oke. Itu ajaran Yesus. Dan ajaran itu sama dengan di Perjanjian Lama punya orang Yahudi. Oke. Entah di Ulangan 24:16, entah di Yeskiel 18:20-21, entah di Yesaya 1 ayat 16-18, itu tidak ada konsep manusia bisa menanggung kesalahan orang lain. Oke. Atau seorang ayah tidak dapat menanggung kesalahan anaknya, begitu juga sebaliknya anak tidak dapat menanggung kesalahan ayahnya. Oke. Yang berdosa itu yang mati gitu. Ya. Jadi kalau ada orang fasik, dia bertobat, kemudian dia berbalik melakukan ketetapan-ketetapan Allah, tulisannya Allah gitu Bang ya. Iya. Dan dia melakukan kebenaran ya, itu dia pasti hidup gitu. Itu Yeskiel 18 ayat 21. Oke. Jadi artinya tidak ada konsep untuk masuk surga dia bisa dapat ditebus oleh orang lain gitu. Oke, tapi saya tidak kan awam ya, tapi kan yang mainstream kan itu tuh dosa. Betul. Ini mohon maaf ya, tanpa bermaksud bermaksud kita membandingkan atau membuka soal hal perbedaan. Kan itu juga kan yang ketika kita nggak sebut nama ya, seorang pastor kemudian dia ngomong tentang Islam ya kan, harus sholat 5 kali beratnya minta ampun dengan bahkan dia praktekkan gayanya dengan mimik tertentu lalu dia mengatakan kalau di agama dia nggak perlu gitu karena sudah ditebus dengan darah Yesus kan gitu kan. Artinya easy, yang penting kamu katakanlah memang di situ ada juga ya dia kan menceritakan soal ini persentase 10%. Kan kalau kita kan cuma 2,5%. Itu pun yang memenuhi syarat 2,5% kan, tidak semua kena. Oke. Jadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah kenapa itu kok jadi lebih dominan ajaran itu sementara yang di 4 kitab sebagai dasar basis itu nggak ada itu. Jadi Paulus ini di mana jejak ajarannya itu? Gini Bang, sebenarnya yang diajarkan Paulus ini selain daripada konsep atau gagasan baru tentang dosa waris ini, dia tetap mengaku sebagai pelaku Taurat. Jadi untuk orang Yahudi, Paulus bilang kalian harus tetap hidup di bawah hukum Yahudi, hukum Taurat. Tetap nggak boleh makan babi, tetap sunat dan sebagainya, sesuai dengan 613 hukum Taurat. Tetapi yang Paulus maksud ini untuk orang-orang non Yahudi, beda lagi. Nah ini yang dibedakan, dia bilang kalian tidak perlu hidup di bawah hukum Taurat, makanya tidak perlu sunat. Dia bilang semua makanan halal. Walaupun dibilang semua makanan halal kan belum tentu babi termasuk. Karena dibuat orang Yahudi babi bukan makanan gitu. Ketika Paulus bilang semua makanan halal dan asal diberkati dalam nama Yesus oleh gereja seperti di twisting gitu. Termasuk babi berarti gitu. Ini mau masalah babi. Nah, di situ masalah perpuluhan juga sebenarnya Paulus juga tidak kalau untuk orang Yahudi ya tetap jalankan. Untuk orang non Yahudi nggak perlu karena sudah diganti dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Sedangkan orang-orang Yahudi yang asli yang masih ngikutin Taurat sampai zaman sekarang Bang sudah tidak melakukan perpuluhan. Perpuluhan itu tadi ya kayak zakat yang 10% itu ya. Kenapa tidak melakukan perpuluhan lagi? Karena perpuluhan itu harus dilakukan di tanah Israel. Dan harus diberikan di bait suci. Nah, ketika bait suci sudah nggak ada, bagaimana mereka berperpuluhan gitu Bang? Nah, tetapi sama Kristen, entah bagaimana caranya, ini untuk sebagian gereja Bang ya, tidak semua gereja ya. Sebagian gereja tetap menarik perpuluhan. Sedangkan buat orang Yahudi, perpuluhan itu hanya diberikan kepada suku Lewi Bang. Suku Lewi adalah suku ketiga atau anak ketiga daripada Nabi Yakub. Nabi Yakub suku Lewi ini dia tidak ikut beternak, tidak bekerja, tidak berperang, dia hanya menjadi imam buat 11 suku yang lain. Jadi 11 suku yang lain ini bekerja beternak, memberikan 1/10 kepada suku Lewi itu. Jadi 1/10 itu 10% itu dari semua. Dari semua. Jadi kalau dia misalnya pengusaha besar dengan katakanlah billing atau sampai ratusan miliar ya 10%. 10%. Nah, tetapi sebenarnya yang dibayarkan 10% itu sebenarnya tahunan Bang. Tahunan. Bukan bulanan. Iya. Kristen jadi bulanan.
Oke, jadi bulanan. Jadi bulanan. Oke. Selain itu, sebagian gereja jauh lebih berat dibandingkan Islam. Islam kan 2,5%, itu pun yang memenuhi syarat dan tahunan. Ya. Iya. Selain perpuluhan, ada lagi nanti yang disebut dengan buah sulung, Bang. Iya. Buah sulung itu adalah contoh misalnya begini. Ada anak muda baru kerja. Ya. Ketika dia dapat gaji pertama ini 100% ke gereja. Oke. Ya. Berarti modal dia buat kerja 1 bulan juga habis kan? Iya. Jadi dia perlu modal 1 bulan lagi untuk bulan kedua. Begitu dapat gaji baru buat dia potong lagi 10%. I see. Tapi ini sebagian gereja, Bang, ya, nggak semua ya. Iya. Nah, buat Yahudi yang namanya perpuluhan itu sebenarnya seperti tadi saya bilang tahunan. Dan selain untuk suku Lewi, juga untuk orang-orang fakir miskin, dan juga untuk janda-janda, dan juga orang yang sedang safar. Nah, jadi sebenarnya mirip gitu dengan yang di Islam ya. Mirip kan, ada kemiripannya. Tapi kalau di gereja, ini 10% dikelola oleh gereja. Gereja mutlak. Mutlak gereja. Kalau gerejanya dia tidak punya cabang di mana-mana, ya 100% dikelola oleh gereja itu. Oke, makanya gerejanya bisa makmur ya kan? Kalau makmur. Kalau donaturnya atau perpuluhannya banyak. Kalau nggak banyak, dia pindah tempat, Bang. Oke, cukup itu ya. Jadi bisa jadi kayak bisnis gitu. Iya, oke. Nah, kepentingan kita sekarang ini adalah Kodondi yang hampir memualafkan 300 orang itu ya. Sorry Bang, saya potong, saya koreksi Bang. Iya. Bukan saya memualafkan orang-orang itu. Oh iya. Saya cuma nuntun syahadat. Iya, I know. I know. Maksudnya gini. Perantaraan kan semua hidayah kan dari Allah Subhanahu wa taala kan. Betul. Tapi intinya adalah dengan perantaraan Kodondi itu ada hampir 300 orang kemudian menjadi muslim ya. Alhamdulillah. Mereka itu dari kalangan mana saja? Macam-macam. Mereka datang sendiri. Jadi gini, barangkali bisa diceritakan bagaimana metodenya. Mereka datang, ketemu di jalan atau apapun, barangkali yang unik-unik. Terserah kalau mau cerita seperti apa. Nanti fotonya mulai ditampilkan ya? Ya. Doa ya? Oke. Baik, jadi kalau awal mula kita mulai terjun ke dakwah, terutama melalui YouTube ya, dunia medsos ya. Itu kan kegiatan yang kita lakukan macam-macam. Ada yang kita lakukan dengan kajian, ada yang kita lakukan dengan kajian di masjid misalnya gitu kan. Terus kemudian kita lakukan kegiatan itu debat gitu Bang. Ya. Dari kegiatan-kegiatan itu alhamdulillah. Oh ya, sorry Kodondi. Saya mau bilang dulu sama sobat RH sekalian. Kalau di antara sobat RH sekalian yang menonton ini ada yang ingin berkonsultasi ya, live by pun silahkan. Tapi tentu pertanyaannya seputar ketertarikan untuk katakanlah seputar agama Islam ya. Nah memang diperuntukkan hanya kepada non muslim saja. Kalau yang sudah muslim nggak usah tanya lagi. Ya gitu ya. Jadi kita fair ya sobat era sekalian. Nanti saya akan lihat di antara sobat era sekalian mana yang kemudian bisa live by phone kalau memang ada. Tapi kalau enggak komentar-komentarnya juga sudah banyak dan kalau memang terkait baiklah nanti akan saya bacakan. Silakan Ko. Ya, jadi dari kegiatan-kegiatan kita selain kajian, debat ya, itu alhamdulillah sudah diterima oleh masyarakat dalam arti untuk memang orang-orang yang memang berminat dengan ilmu perbandingan agama, ya. Tetapi kita tidak khusus disebut sebagai perbandingan agama atau usuluddin. Yang kami lakukan itu sebenarnya adalah bidang ilmu kristologi, Bang. Kristologi itu ketika kita membandingkan Kristen dan Islam, kita membaca Kristen atau mempelajari Kristen tapi dengan akidah atau kacamata Islam. I see. Ya. Jadi ketika kita sudah mulai dikenal oleh orang-orang yang memang berminat di dalam kristologi, termasuk juga orang-orang di luar Islam. Akhirnya mereka menghubungi kami. I see. Nah, yang menghubungi kami ini ada 2 macam. Ada yang datang hanya untuk konsultasi. Ada yang datang memang khusus mau syahadat. Ya, setelah. Ada yang ingin mendebat, nggak ada? Itu konsultasi itu bisa berdebat, mendebat. Ada juga pendeta-pendeta yang datang ke tempat saya. Jadi kalau untuk yang konsultasi ini memang ya saya memang harus menyediakan waktu yang ekstra. Bisa 2 jam, ada yang 5 jam, bahkan ada yang 7 jam. Terakhir kemarin tuh ada yang dari jam 7:30 malam sampai subuh, ada yang begitu. Itu kami lakukan untuk memberikan
Service. Ya, service lah ya. Apa all out gitu lah. Iya. Semua dokumen kita keluarin. Kalau dia sampai belum yakin, ya itu udah bukan ini kita lagi, bukan ranah kita lagi. Ini saya sambil baca komen. Menampilkan foto-foto kode ini saya lihat ya. Nah, orang-orang yang datang konsultasi itu ada yang bersahadat, ada yang tidak, Bang. Ya, tidak harus mereka datang konsultasi. Kalau persentasenya berapa? Persentasenya lebih banyak yang bersahadat. Lebih banyak. Berapa persen kira-kira ya? Bisa 90%. Ya terus. Ya. Ada juga kalangan mereka yang datang memang untuk bersahadat. Jadi mereka sudah menonton video-video kita. Jadi tinggal ibaratnya gol itu tinggal nyeplosin ke depan gawang aja. Iya, jadi datang memang sudah minta disadatkan. Itu juga banyak. Nah, tetapi dari itu juga ada juga dari kalangan Islam sendiri yang datang untuk konsultasi, Bang. I see. Jadi yang datang kita bukan hanya orang Kristen. Orang Islam pun ada yang datang. Yang mulai goyang. Bukan, ya gini. Membawa suaminya atau membawa istrinya atau membawa anaknya yang mau murtad atau yang sudah murtad. I see. Iya. Banyak juga orang tua yang datang ke tempat saya bawa anaknya. Mereka tadinya ingin anaknya dapat pendidikan yang paling baik. Dikirimlah sekolah ke sekolah-sekolah yang bagus, bahkan sampai ke luar negeri. Tapi ketika pulang sudah murtad. terlalu canggih. Mungkin ya bagaimana mungkin juga kurang pengawasan ya. Kalau mengirimkan anak ke luar negeri, kalau untuk ke Eropa atau Australia, ini kemungkinan murtadnya lebih besar resikonya. Karena memang di negara-negara itu kan Kristen yang banyak gitu ya. Bahkan di Perancis itu sampai ada keluarga mengirimkan anak perempuannya ke Perancis, belajar di sana, setelah berapa tahun murtad, didatangi sama orang tuanya sampai tinggal di hotel, nggak mau ditemuin. Si anak ini sampai mementingkan kelompok dia gitu, kelompok yang baru gitu ya. Dibawa ke tempat saya. Ya udah kita berdiskusi semuanya. Ya walaupun dia nggak bisa jawab, sudah mengakui dokumen yang saya tunjukkan, tetapi dia belum bisa lepas dari organisasi terlarang itu. Dia tetap di sana. Kok organisasi terlarang? Rahasia soalnya. Dia nggak berani sebutkan. I see. Terus ada juga yang anaknya dikirim ke Australia. Si anak ini di Australia itu nggak dalam waktu lama murtad akhirnya. Ketika bicara sama saya, dia bilang, kok itu di sono itu sangat-sangat bebas sekali. Yang namanya orang-orang gereja menarik orang-orang luar itu sangat-sangat agresif gitu. Jadi nggak dalam waktu lama saya di sono langsung masuk agama mereka. Ketika pulang ke sini Indonesia ngobrol 3 jam kalau nggak salah. Datang setelah 3 jam dia pulang. 2 minggu kemudian datang lagi bersahadat. Ada yang begitu, Bang. Ya, jadi tidak semuanya datang langsung sahadat. Ada yang sampai 5 kali baru datang sahadat. Macam-macam. Jadi rata-rata kalau mereka datang bersahadat itu berarti mereka sudah siap dengan tantangannya gitu ya. Ada yang dengan orang tuanya, ada yang dengan anaknya, ada yang dengan pekerjaannya, itu mereka sudah siap. Tapi kalau yang tidak langsung bersahadat, mereka sudah menerima kebenaran, tapi masih takut. Nah itu. Ada yang takut sama orang tua, tapi ada juga yang takut sama anaknya. Anaknya sudah besar, sudah remaja. Takut gitu loh, takut marah gitu anaknya. Sampai akhirnya dia nggak berani sahadat. Saya bilang, orang tua kok takut anak, saya bingung. Mungkin anaknya sudah mensuplai hidupnya enggak? Belum. Ada juga yang belum. Takut gitu. Mama nggak boleh ya sampai ninggalin Yesus gitu. Cuma di ngomong begitu mamanya takut. Ada yang begitu. Nah ini kan ketika katakanlah proses berdialog itu kita bilangnya berdialog ya. Kan itu kan ada di media sosial bisa diikuti kan? Enggak semua, Bang. Enggak, maksudnya ada yang bisa diikuti kan? Tentu kan kalau yang rahasia banget pribadi kan nggak mungkinnya di media sosial kan? Tapi ada beberapa debat yang saya lihat itu kan ada di media sosial kan? Itu selama ini nggak ada protes sama sekali ya dari kalangan Kristen gitu? Belum ada. Jadi jangan bilang belum ada, nggak ada aja. Kalau ada juga nggak apa-apa, Bang. Malah mau saya ajak debat sekalian. Enggak, maksudnya kalau dia protes itu kan kita khawatir karena di Indonesia ini kan belum pasal penistaan agama 156, 156B. Nggak ada ya yang mau
melaporkan? Sampai sekarang belum ada, tidak ada. Jadi kami di yayasan kan juga sudah memikirkan itu, Bang. Ya, jadi tidak mungkin kita melakukan dakwah dengan cara yang Bang Refli tadi bilang di pinggir jurang. Tanpa pegangan gitu maksudnya. Jadi kita semuanya harus mengatakan apa yang tertulis di dalam kitab mereka. Kita nggak berani asal lisan gitu aja. Saya nggak akan berani Bible itu palsu. Saya nggak akan berani ngomong begitu tanpa saya pegang kitab yang ada catatan kakinya. Ayat ini pasti tidak asli gitu. Saya punya gitu, Bang. Dan pernah ditunjukkan. Pernah, jadi dalam buku ini sendiri mengatakan. Dan itu tidak untuk diperdagangkan tulisannya. Gitu. Iya. Nah, dengan itu kita di teman-teman di yayasan kan pikir kalau ada yang mau melaporkan, ya sudah kita hadapi. Nanti biar buku itu catatan kakinya kita bacakan di depan hakim gitu. Kan tapi gitu. Kalau mau berdebat malah syukur gitu ya. Artinya sekalian gitu ya. Justru kita malah mengundang mereka untuk beradu argumen di meja debat. Tapi itu pun dengan aturan, tidak boleh menghina lawan bicara, tidak boleh menghina agama orang, tidak boleh menghina sesembahan. Semuanya harus ilmiah gitu, Bang. Nah, pertanyaannya adalah kan Kodondi ini bisa dibilang sebagai kristolog ya. Jadi kristolog itu orang yang mempelajari tentang ilmu kekristenan lah kira-kira ya. Atau kristologi kan. Tapi Kodondi saya lihat juga fasih juga. Tuh yang di surat Al-Baqarah. Siapa tuh yang nyuruh nyari sapi betina, namanya siapa, Samiri gitu. Ya. Jadi secara reguler juga Kodondi mempelajari Islam secara mendalam gitu. Harus. Jadi gini, Pak. Yang namanya Quran, hadis ya dalam Islam ini juga dua hal yang sering diserang oleh kalangan mereka. Ya, mau nggak mau kita harus belajar gitu. Ketika ada tuduhan, ada syubhat, kita harus cari jawabannya. Alhamdulillahnya kalau di dalam Islam kan kita tahu sumber hukum kita Quran paling tinggi. Di bawahnya hadis sahih, ijma ulama baru qiyas. Ketika ada syubhat, ada hierarkisnya yang jelas. Ada hierarkisnya. Kalau di Kristen cuma Bible aja udah selesai, Bang gitu. Di luar itu nggak ada gitu. Ketika kita punya sumber hukum seperti ini, ada syubhat datang, kita cari baca di tafsir, baca di hadis. Kalau nggak ada juga cari di ijma ulama. Mudah carinya. Gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang memang harus kita dakwahkan supaya masyarakat. Jadi Kodondi ibaratnya jawabnya itu bukan dengan logika gitu ya. Sebagian dengan logika, dan harus pakai dalil juga, Bang. Enggak, maksudnya tidak hanya saya yang salah. Tidak hanya sekedar logika gitu ya. Iya, harus berdalil. Jadi maksud saya gini, kita juga harus bisa memberikan edukasi kepada masyarakat apa sih perbedaan dalam Islam dan Kristen. Contoh misalnya, kalau di kitab mereka yang membuat patung sapi itu adalah Nabi Harun. Nabi Harun itu saya dong berarti. Nabi Refli. Nabi Harun abangnya Nabi Musa alaihissalam di dalam Bible. Di Quran yang membuat patung sapi adalah Samiri. Ya kan? Ini kan kalau masyarakat tahu kan juga bagus gitu loh. Artinya ini bisa menjadi bahan pemikiran. Nabi Harun, Nabi, tapi kok yang tugasnya memperingati manusia, kok malah membuat patung untuk disembah gitu. Belum lagi nanti ada patung sapi ya. Patung sapi. Belum lagi nanti ada nabi yang berzina dengan istri orang misalnya. Itu Nabi Daud. Ada lagi nanti nabi yang menghamili anak perempuannya sendiri. Jadi saya terus terang agak shock gitu ya ketika mendengar cerita tentang Nabi Daud itu di YouTube. Kan dia nggak nyebutkan ini versi Islam atau versi Kristen, tapi bilang Nabi Daud aja. Jadi Nabi Daud maaf kata berzina dengan istri panglima perangnya sendiri. Betul. Waduh kok begitu saya bilangnya. Iya kan? Lalu saya itu sebenarnya pembunuhan berencana, Bang. Saya malu berpikir ini anaknya. Kan Nabi Daud anaknya kan Nabi Sulaiman kan ibaratnya kan. Yang kedua. Itu yang kedua. Nah, yang pertama. Kalau versi yang Bible nih. Dari zina itu bukan Nabi Sulaiman. Bukan. Nah, anak yang pertama itu yang dihukum. Jadi yang berzina orang tuanya, yang dihukum anaknya dibunuh gitu. Oleh Tuhan gitu. Tapi itu memang versi Bible-nya ya. Oke. Nah, maksud saya hal-hal seperti itu bisa juga kita pakai sebagai jawaban ketika ada orang Kristen menuduh bahwa Quran menjiplak Bible. Oke. Nah, kan banyak tuduhan-tuduhan begitu.
ketika ada orang nuduh begitu, saya tinggal tanya, yang dijiplak tuh yang mana? Yang Nabi Lut menghamili 2 anak perempuannya sendiri, atau Nabi Nuh yang mabok anggur telanjang, atau yang Nabi Daud berzina dengan istri orang, atau yang Nabi Harun membuat patung sapi berhala, bahkan Nabi Salomo, atau kita kenal dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, di dalam Bible matinya musyrik. I see. Nabi bang. Oke. Nabi musyrik, gimana ceritanya coba? Iya. Kok bisa gitu dipilih sama Tuhan Yang Maha Esa gitu? Nabi. Ya. Kemudian ada Nabi Ayub yang ketika diuji malah menyalahkan Tuhan gitu. Yang mana dari kisah-kisah itu yang dicontek atau dijiplak oleh Quran gitu? Kan nggak ada di Quran cerita begitu gitu. Iya. Nah, hal-hal seperti itu ya memang sebagai juga edukasi buat masyarakat. Jadi ketika kita bisa mengetahui perbedaan-perbedaan itu, mudah bagi kita untuk menjawab tuduhan dan juga bagus buat kita untuk menjaga dan memperkuat iman dan akidah kita gitu. Jadi saya pernah misalnya ya, ada seorang aktris tahun 80-an ya, yang kemudian jadi Kristen gitu ya, dan kemudian jadi pendeta. Dia kemudian pernah saya lihat dalam YouTube-nya mengatakan itu namanya Rasulullah, Nabi Muhammad, iya sallallahu alaihi wasallam, itu sebenarnya belajar Islamnya katanya dari Warokah, dari Warokoh, Warokah bin Naufal. Tapi pertama kali mengetahui ya dari istrinya Siti Khadijah, karena Siti Khadijah adalah penganut ajaran yang murni kan, ibaratnya kan, dia kan nggak pernah nyembah berhala dan lain sebagainya, termasuk kakeknya dan lain sebagainya. Dan itu diterjemahkan sebagai ya Kristen, karena setelah itu kan sebelum Islam kan itu dulu yang terakhir kan. Jadi keyakinan mereka itu. Gitu. Gini bang, itu jawabnya juga mudah. Seperti tadi kita balik lagi Quran, hadis sahih. Ketika di Quran tidak ada jawabannya, cari dari sahih. Di hadis sahih pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan Warokah bin Naufal cuma 2 kali bang. Pertama ketika Nabi menerima wahyu dibawa oleh istrinya. Kedua ketemu di depan Ka'bah. Setelah 2 pertemuan itu pun jaraknya hanya 1-2 tahun. Setelah itu Warokah bin Naufal meninggal. Ya nanti ada pecahannya, ada hadis-hadis yang lain yang dimana Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa Warokah mendapatkan tempat di jannah, di surga misalnya, karena dia beriman kepada Nabi Muhammad misalnya. Tetapi setelah Warokah meninggal masih ada kira-kira 20 tahun lagi Quran turun. Jadi terus karena bagaimana ceritanya Warokahnya ngajarin gitu kalau masih ada 20 tahun lagi. Dan itu turunnya secara gradual kan. Gitu bang. Coba kita nanti tentu banyak hal yang menarik ya. Tapi coba kita lihat aspirasi Sobat Era ini seperti apa ya. Walaupun kadang-kadang ada yang nggak nyambung ya. Nah, sambil nunggu bang, saya tadi belum jawab pertanyaan Bang Refli yang Paulus itu siapa dan bagaimana perkembangannya, kok bisa tahu-tahu sekarang menjadi mayoritas gitu kan. Dan bahkan Michael Hart memasukkan dia sebagai 10 besar tokoh berpengaruh. Nah gini bang, jadi Kristen awal ketika baru-baru terbentuk itu memang yang disebut dengan Paulus dan Barnabas ketika dia tinggal di Antioquia bersama pengikutnya selama setahun baru disebut Kristen. Antioquia itu di Turki. Di Turki, makanya saya sudah lihat. Turki. Nah setelah yang disebut dengan Kristen ini, nanti ada kelompok-kelompok Kristen yang lain bang. Ada kelompok Kristen Nazarin yang berasal dari kota Nazaret. Ada kelompok Kristen, ini orang-orang Yahudi juga. Ada kelompok Kristen yang namanya Ebionites. Ebionite ini orang-orang Yahudi yang menganggap Yesus hanya pemimpin rohani. Mereka juga sunat, mereka juga nggak makan babi gitu. Nanti ada lagi Kristen Gnostik bang. Kristen Gnostik ini yang terpengaruh oleh ajaran dari Stoik misalnya gitu ya. Dan mereka juga tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Ada lagi nanti Kristen Arianisme. Arianisme juga tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Jadi ini semua Kristen-Kristen ini tidak menyembah Tuhan. Nah ini semua ini saingan kan bang. Di abad-abad pertama kedua ini kan saingan. Akhirnya yang keluar menjadi pemenang adalah orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Itu yang karena menang. Pemikiran Paulus ini agak mudah ya. Maksudnya bukan agak mudah juga. Maksudnya dijamin, orang tuh terjamin masuk surga hanya karena gitu. Itunya mungkin ada. Jadi enak ya kan. Tetapi ternyata ini juga yang dimodifikasi oleh pendiri-pendiri Kristen awal dengan ajaran-ajaran Helenisme Yunani, paganisme Romawi dan mengadopsi
filosofi Platonisme, Bang. Asih. Dari Plato ya. Platonisme turun ke Philo kan. Jadi diperkaya. Mixing. Nah, ada Helenismenya, ada paganismenya, tapi ada Platonismenya. Oke. Campuran lah gitu. Nah, ini kan dekat dengan penguasa pada zaman itu. Romawi. Iya. Maka kelompok inilah yang digandeng oleh Romawi. Oke. Ketika mereka sudah digandeng oleh Kekaisaran Romawi, nah yang kecil-kecil ini kan tinggal didepak-depakin aja. I see. Dan sampai kemudian mereka menjadi mayoritas atau agama negara. Iya, nah ketika mereka sudah besar, di abad ke berapa ya? Kelima, mereka membuat sebuah konsili yang cukup penting, yaitu konsili Kalsedon tahun 451 Masehi. Konsili itu apa? Konsili itu muktamar. Oh, muktamar. Oke. Begitu ngomong muktamar langsung paham. Iya. Nah, dari konsili ini gereja ini kan makin berkembang dengan disebut gereja pentarki. Tapi ada gereja yang tidak setuju dengan gereja ini yang menjadi gereja timur. Nah, gereja timur ini yang diyakini oleh orang-orang yang akademisi yang disebut dengan Kristennya Warokah bin Naufal itu. Oke. Ada salah satu yang disebut dengan Kristen Nestorian, Bang. Oke. Nah, sebagian akademisi mengatakan bahwa Warokah bin Naufal itu adalah Kristen Nestorian ini. Karena dia menolak bahwa konsili Kalsedon. Konsili Kalsedon itu menentukan Yesus 100% manusia, 100% Tuhan gitu. I see. Nah, Kristen yang berkuasa pada saat itu. Jadi Kristen Warokah Naufal ini Kristen yang relatively lurus gitu ya. Relatively. Oke. Nah, Kristen yang menjadi pemenang ini yang menjadi penguasa pada saat itu, ini yang disebut dengan Kristen pentarki. Mereka punya 5 kota besar atau 5 base ya. Roma, Alexandria, Yerusalem, Konstantinopel dan Antioquia. Itu kota-kota utama mereka. Kota utama mereka. Nah, yang Roma inilah yang menjadi cikal bakal gereja Katolik. I see. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, yang Alexandria dan Yerusalem kalau nggak salah ini juga yang menjadi cikal bakalnya gereja Ortodok. Nah, ini nanti ada Ortodok Oriental atau apalah. Di tahun 1054 gereja Pentarki yang besar ini baru pecah menjadi Katolik dan Ortodok. Nanti baru di abad 16 yang Katolik diprotes oleh Martin Luther menjadi Kristen Protestan. Di mana Kodondi waktu itu Kristen Protestan. Protestan aja masih ada pecahannya lagi, Bang. Masih banyak. Protestan pecah lagi, ada Lutheran, ada Anglikan, ada Calvinis, ada Metodis, ada Baptis. Anglikan itu Inggris ya? Anglikan Inggris, ketika Raja Henry ke-8 punya salah satu istrinya mandul. Iya, dia kawin lagi. Sudah kawin lagi. Sudah kawin lagi. Cuman karena punya istri mandul, dia minta izin ke Roma, Vatikan, Paus untuk menceraikan istrinya mandul, ditolak. Gak boleh cerai. Dia protes, akhirnya bikin gereja sendiri, gereja Anglikan. I see. Ya. Karena doktrinnya apa yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. I see. Tapi kan yang disatukan Tuhan kan bisa 1, bisa 2, bisa 3 ya. Bisa 4 juga. Bisa 4 ya. Disatukan Tuhan ya kan. Menarik ya. Jadi berarti itulah sebabnya kemudian Paulus ini yang dominan jadinya kan. Menjadi pemenang. Jadi pemenang karena rebutan pengaruh ya. Nah, ini yang mungkin membedakan dengan Islam, mau cabang apapun ya rasulnya tetap Rasulullah. Sama. Ajarannya tetap dari sana ya. Jadi secara umum, Bang, Kristen itu terbagi menjadi 3 kelompok. Kristen yang dominan tadi yang ngikutin pemikiran Paulus disebut ini Kristen Trinitarian. Yang 3 Tritunggal. Trinitas. Kelompok kedua yang masih bertahan itu adalah kelompok Kristen Unitarian. Tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Yang terakhir kelompok Oneness. Oneness ini yang mengatakan Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa, satu pribadi, bukan 3 pribadi seperti Trinitas. Kalau yang tengah itu itu tauhid itu. Ini masih bisa tauhid tapi tidak sampai ke Nabi Muhammad SAW. Nah, yang Yohanes ini yang dibantah oleh Quran surat Al-Maidah ayat 72, Bang. Ya, telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah Isa putra Maryam. Yang Trinitarian ini dibantah oleh Quran surat Al-Maidah juga ayat 73. Telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah salah satu dari 3 gitu. Ya. Nanti di luar 2 surat itu ada di Quran surat yang sama ayat 116 di mana nanti insya Allah ada dialog antara Allah SWT dengan Nabi Isa alaihissalam. Allah bertanya, apakah kamu pernah menjadikan dirimu dan ibumu? Ada ibunya nih. Orang Kristen yang baca Quran dia bilang, itu gimana kok Quran nggak paham Trinitas? Emang Trinitas ada Bapa, Yesus dan Maria? Kan nggak ada. Yang ada kan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kok Quran surat Al-Maidah 116
kok Allah, Isa, putra Maryam, terus Maryam. Iya. Berarti Quran nggak paham Trinitas. Iya. Ada orang luar begitu. Iya. Gimana? Ternyata ada Kristen juga yang pernah tumbuh di daerah Arab Saudi. Iya. Namanya Kristen Koliridianisme, yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Ya, yang menuhankan. Kelompok itu dianggap bidat oleh Kristen yang sedang berkuasa pada saat itu. Di dalam konsili Muktamar Efesus namanya, di kota Efesus, tahun 431 menetapkan bahwa Maria adalah Theotokos, bunda pengantar Tuhan, bukan Tuhan. Jadi semua konsep ketuhanan Kristen sebenarnya malah udah dijawab oleh Quran. Baik itu yang Koliridianisme, baik yang itu Mariamites, baik itu yang Trinitarian, baik itu yang Oneness gitu. Jadi bisa dibilang bahwa sesungguhnya konsep ketuhanan Kristen itu ditentukan oleh muktamar itu ya. Iya, ditentukan oleh konsili ya, konsili gereja. Berapa? 7 konsili, Bang. Oke, coba kita bacakan komentar sobat era sekalian ya. Kalau yang tidak relevan saya mohon maaf nih karena saya membacakan apa adanya ya. Masya Allah, kemudian Masya Allah. Kok akhirnya datang juga, keren, cadas, mantap. Ini untuk kedua kalinya hadir Bung ya. Ahmad Dedat versi Indonesia. Waduh, Jadi kalau saya lihat di YouTube itu kan ada Ahmad Dedat yang sekarang sudah meninggal kalau tidak salah ya, dari Afrika Selatan. Sudah lama. Kemudian satunya lagi dari Dr. Zakir Naik. Zakir Naik itu masih di India atau sudah di tempat lain? Di Malaysia, Bang. Oh, di Malaysia. Karena di India dia diburu-buru ya. Dikejar. Dikejar dia. Di Malaysia. Oh, di Insya Allah bulan Juni datang, Bang. Oh, bulan Juni datang. Bulan Juni 2025. Jadi dia pernah datang kemarin. 2017. Ada satu orang yang protes. Ya, ini kita sebutkan lah orang non Muslim. Ini katanya setiap saat dia menghina agama kami. Karena selalu perbandingan. Kok dia datang kok dilulukan sebagai pahlawan protes. Kalau nggak salah yang protes itu diundang. Diundang untuk ikut acara itu, dikasih duduk tempat paling depan, dikasih kesempatan pertama untuk bertanya. Tapi kayaknya nggak datang dia. I see. Tapi kemarin kalau saya waktu Zakir Naik datang ke sini, saya agak terganggu juga karena proses translation-nya lama sekali. Dan jadi itu yang mentranslate itu nggak canggih bahasa Inggrisnya. Itu penyebabnya bisa ada dua, Bang. Karena memang satu, Dr. Zakir Naik ini kan bahasa Inggrisnya kan sangat-sangat cepat ya. Ngomongnya mungkin bisa kecepatan 100 km per jam itu mungkin ya. Kedua, yang dibicarakan oleh Dr. Zakir Naik ini kan adalah kristologi. Tidak semua translator tahu tentang kristologi gitu, Bang. Itu juga mungkin menjadi kendala. Tetapi insya Allah masalah itu nanti akan bisa diatasi dengan kedatangan yang kedua ini dengan cara Dr. Zakir Naik bicara di mic, nanti di belakang dia ada layar besar. Ada terjemahannya. Ada terjemahan tulisan. Gitu. Jadi menggunakan AI. Tim kami sudah menawarkan kepada Dr. Zakir Naik untuk menggunakan translator human translator. Jadi Dr. Zakir Naik ngomong, ada tim kita yang di langsung belakang. Di belakang layar dia juga ngomong pakai mic. Langsung menerjemahkan tapi langsung keluar di layar. Cuman menurut Dr. Zakir Naik itu nanti tidak akan bisa seakurat AI katanya. Oh, AI itu malah lebih akurat? Iya, menurut Dr. Zakir Naik. Ya walaupun mungkin cuma 70%, tapi masih jauh lebih baik daripada dengan human gitu katanya. I see. Jadi akhirnya diputuskan nanti Dr. Zakir Naik ngomong, mic yang dia pakai untuk ngomong itu langsung ke sebuah sistem yang bisa langsung menampilkan terjemahan. I see. Iya. Mudah-mudahan. Karena itu problem di Indonesia, kalau di Malaysia kan problem itu sedikit berkurang. Iya. Karena kita jajan Belanda, Bang ya. Bukan jajan Inggris ya, Bang. Karena kita tidak berbakat itu aja mungkin ya. Coba saya bacakan ya lagi ya. Kemudian cara dakwah Donditan cool tapi tegas dan bisa menjaga emosinya dengan baik. Sangat wajar jika banyak yang tercerahkan. Kok Dondi berapa usia sekarang? 50 ya? Kurang lebih. Kelahiran tahun? Sama. Tahun 70? Sama ya. Tapi bulannya ya saya lebih tua. Saya Januari saya. Oh iya. Kak Dondi? Maret ya. Tanggal berapa Maret? 7 Maret? 3. Oh 3 Maret. 33 gitu. 33. Alhamdulillah untuk dua tokoh yang berpengaruh ini hadir. Berpengaruh apa ya? Kak Dondi berpengaruh. Saya tidak berpengaruh. Saya berapa? Barakallah ya.
Assalamualaikum, waalaikumsalam, barakallahu fikum. Akhirnya waalaikumsalam. Doditan, ada bilang Dodi ya, tempatnya Dondi ya. Memang super sekali, bangga saya dengan beliau. Jadi Kodondi ini kalau kita lihat sehari-hari, ya modelnya kayak Ustadz Felix jadinya. Ya kan? Ya, enggak, Ustadz Felix masih kelihatan islaminya kalau sama enggak dong, maksud saya gini. Bajunya maksudnya? Enggak, sejarah hidupnya lah. Oh, kan? hidupnya. Kan seorang keturunan Tionghoa kan. Kemudian convert atau revert lah tadi ya. Kemudian sekarang berdakwah ya kan. Kalau Kodondi karena mempelajari kristologi sebelumnya ya kan. Maka ilmu itu tetap dikembangkan. Kok Felix ketika dia masuk Islam dia nggak paham juga Kristen. Makanya dia tidak, bahkan dia tidak, kalau nggak salah ya ada YouTube yang saya pernah dengar, ya dia mengatakan dia bukan seorang Kristen yang baik juga gitu. Jadi maksudnya dia awam juga. Makanya dia betul-betul belajar ini, ya inilah agama yang ibaratnya dia pelajari dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau Kodondi kan sudah ada kristologi sebagai bekal kan untuk perbandingan. Okay. Karena ternyata begini Bang Refli. Ketika kita paham kristologi dan ketika ada orang yang berdiskusi dengan kita tentang Bible dia, kristologi ini bisa menjadi alat yang sangat ampuh untuk membawa orang itu ke Islam gitu Bang. Ya, karena kita jawab dengan senjata mereka. Betul, tetapi bukan berarti kita melulu menyerang ya Bang ya, tidak. Quran memang betul, Quran mengkritik orang Yahudi dan orang Nasrani. Tetapi kan Allah Subhanahu wa taala sendiri juga memerintahkan kita ketika kita berdialog dengan ahli kitab, kan yang pertama kita harus cari kan persamaannya. Ya kan? Bukan yang pertama bukan perbedaannya, yang pertama adalah persamaannya. Jadi kita juga mengikuti apa yang diperintahkan Rasulullah bahwa kita mengajak mereka untuk bertauhid gitu Bang. Ya, bertauhid. Kalaupun mereka masih ngotot bahwa Tuhan mereka adalah Esa, ya, tapi dengan macam-macam versi ya. Yang kita buktikan dari mereka adalah yuk kita lihat sama-sama di dalam kitab mereka. Ada kesamaannya nggak dengan Quran? Nah, contoh ketika kita bisa membukakan ayat di depan mereka. Ulangan 6 ayat 4 Bang. Dikatakan Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Ternyata di Quran ada. Quran surat Al-Ikhlas ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Ketika saya bukakan lagi bilangan 23:19, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Lah di Quran surat Al-Ikhlas ayat 3 bagaimana? Lam yalid wa lam yulad. Sama nggak? Sama. Saya bilang. Ketika saya bukakan lagi Keluaran 9 ayat 14, tidak ada sesuatu apapun yang serupa atau setara dengan aku di bumi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sama, ya kan? Kemudian juga ada lagi ayat-ayat yang mengatakan dalam kitab mereka, misalnya Yesaya 1 ayat 16-18. Bertobat lebih baik daripada mempersembahkan hewan kurban. Basuhlah. Basuh apa Bang? Wudu. Bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku. Tuhan maksudnya kan, berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, kendalikan orang kejam, usahakanlah keadilan, belalah anak yatim, perjuangkan janda-janda. Sama itu. Sama nggak dengan amar ma'ruf nahi mungkar Bang? Sama kan? Kemudian selanjutnya dikatakan, baiklah marilah kita berperkara firman Tuhan gitu tulis Bang. Jikalau dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Sama kan Bang? Di Islam juga begitu. Kalau kita bertobat, menyesali perbuatan kita, seperti bayi yang baru lahir, tidak mengulangi lagi perbuatan kita membela anak yatim, kita memperjuangkan pekerjaan janda, mengajak ke kebaikan, mencegah kejahatan, sama aja. Insya Allah dosa kita diampuni kan? Kalau baca ayat seperti itu dan sama konsep dengan Islam, saya nanya, kalau baca ini perlu nggak ada orang yang harus mati di atas kayu salib buat dia? Kan nggak ada. Jadi saya hanya mengajak orang Kristen berpikir persamaannya ada nih antara Bible dan Quran. Begitu timbul perbedaan, saya nanya itu ajaran siapa? Yang beda-beda itu ajaran siapa? Apakah ajaran Nabi Musa? Apakah ajaran Nabi Isa atau Yesus? Atau ajaran Paulus? Gitu. Nanti lama-lama mereka bisa membedakan sendiri itu. Mana yang Paulus, mana yang... Nah. Kalau yang dari Rasul pasti murni kan? Nah,
Saya berani membuktikan kepada mereka dari kitab-kitab mereka sendiri bahwa dari mulai nabi-nabi di Perjanjian Lama sampai Yesus, ajaran ketuhanannya sama. Ya. Tauhid. Bahkan Yesus terakhir juga mengatakan di Yohanes 17 ayat 3 bahwa inilah hidup yang kekal untuk mengenal Engkau Tuhan, satu-satunya tulisannya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus yang Kau utus. Coba terjemahkan dalam bahasa Arab saya bilang gitu. Oke. La ilaha illallah Isa Rasulullah. Iya. Dan itu sama seperti kata-kata tadi Zakir Naik. Coba sebutkan ya kan in a single statement bahwa Yesus mengatakan aku ini Tuhan itu ya kan? Enggak itu. Kalau aku gitu kan enggak ada. Enggak ada gitu. Luar biasa kok ya. Coba kita bacakan lagi kok ya. Kemudian alhamdulillah umat Islam punya mu'alaf seperti Bang Donditan dan yang lain-lain. Hidup Bang Refli. Wah, saya dapat juga hidupnya yang mewawancarai tokoh politik dan tokoh agama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Refli dan Koh Dondi Bandung menyimak. Mana Elia Joni ketar-ketir? Elia Joni. Elia Joni itu apa? Hah? Gini jadi Iya. Di kalangan Kristen itu kan mereka juga punya apologet. Oke. Ya, apologet itu adalah orang yang membela keyakinannya. Iya. Yang namanya Elia itu waktu itu sempat dikenal karena waktu itu diundang oleh podcast Richard Lee, Dr. Richard Lee. Oke. Waktu itu Richard Lee udah Muslim belum? Belum. Sebenarnya udah. Oke, tapi dia belum declare. Masih menyembunyikan. Ya. Ketika diundang oleh Dr. Richard Lee, dia membuat sebuah pernyataan. Sorry, saya interrupt. Richard Lee itu sebenarnya kapan mualafnya? Muslim? Kira-kira 2 tahun yang lalu, Bang. Oh, 2 tahun yang lalu baru declare kira-kira berapa kemarin, bulan ini? Baru bulan Maret kemarin. Kan? I see. Oke. Silakan terus. Nah, berarti waktu saya undang itu dari Muslim dia. Oke, silakan. Waktu saya datang ke tempat dia sebenarnya sudah bersahadat. Oh, tapi nggak ngomong. Sebenarnya gini, itu nanti ya. Oke, silakan. Yang Elia dulu nih. Ketika itu Elia diundang oleh podcastnya Dr. Richard Lee. Elia ini membuat pernyataan yang cukup berani. Dia bilang Yesus itu beda dengan Isa. Oke. Yesus Kristus beda dengan Isa Al-Masih. Oke. Itu waktu Dr. Richard Lee denger, itu Dr. Richard Lee juga sampai bingung gitu. Kok bisa-bisanya dia ngomong beda gitu. Selain itu juga ngomongin tentang Palestina ya. Waktu itu kan masih rame-rame soal Palestina. Beberapa waktu kemudian saya didatangi oleh sebuah channel namanya channel Ngaji Cerdas. Oke. Dia minta saya mereaction pernyataan Elia itu. Saya bikinlah video bersama channel Ngaji Cerdas. Dan saya ngomongnya bukan cuma ngomong begini, tapi saya tunjukin ya ada kitab dari Kristen, LAI juga penerbitnya, tapi menggunakan namanya bukan Yesus tapi Isa Al-Masih. Terbitan 2011. Yang 1974 pakai nama Yesus Kristus. Ini yang 2011 malah Isa Al-Masih. Saya cuma bertanya, saya tunjukin dua-duanya. Ini maksudnya gimana? Apakah ini dan ini orang yang berbeda atau bagaimana? Kitabnya mereka ada yang pakai Isa Al-Masih. Kok bisa-bisanya itu orang bilang Yesus dan Isa itu beda gitu. Gitu. Yang kedua, gereja di Indonesia banyak gereja namanya gereja Isa Al-Masih. Ya. Terus maksudnya gimana? Apakah mereka mau bilang Isa Al-Masih itu bukan Yesus? Nah gitu. Nah reaction saya waktu itu ceritanya banyak ditonton orang. Dan yang nonton pada minta ke Dr. Richard Lee untuk undang saya gitu. Saya siap-siap aja, oke aja kan. Begitu saya mau datang, Richard Lee juga ngundang Elia. Elia suruh datang, Elia nggak mau. I see. Terus si Richard Lee mengirimkan VN ke Elia. Ayolah kamu datanglah, ini kan kesempatan bagus buat kamu nih, buat misionaris gitu lah. Wah sempet rame, itu VN itu disebarkan oleh Elia gitu. Jadi si Dr. Richard Lee waktu itu sempat dihujat gitu lah. VN itu apa? Video? Voice note. Oh voice note. Voice note WhatsApp. Itu disebarkan Nah, jadi setelah itu akhirnya saya tetap datang. Tapi yang Elianya tidak datang, dia mengirimkan temen namanya Edwin. Nah, itu podcast juga cukup viral. Ya, karena membicarakan apakah Yesus ini dan Isa orang yang sama atau orang yang beda. Sedangkan pendeta senior yang saya tahu, pendeta Esra Soro itu aja berani bilang bahwa Yesus, Isa tuh sama. Orangnya sama, cuman kisahnya beda gitu. Orangnya sama, kisahnya beda? Iya, kisahnya maksudnya dikisahkan berbeda. Yesus dan Isa itu adalah hanya paralelisasi nama gitu. Jadi nama asli alias bukan juga.
Kalau Isa itu kan sebenarnya bahasa Arabnya. Ya. Bahasa Aramaiknya Iso. Ya. Bahasa Ibraninya Yesua. Ya. Bahasa Yunaninya Isus. Ya. Ketika tahun 1632 baru pertama kali ada kata dalam bahasa Inggris Jesus. Jesus. 1632 di sebuah dokumen pengadilan di Inggris, Bang. Sampai hafal saya tuh. Iya, iya. Itu pun karena 100 tahun sebelumnya, tahun 1524, huruf C baru ditemukan oleh seorang tata bahasa Italia namanya Gian Trissino. Ya, 1524 huruf C ditemukan, 1632 kata Jesus pertama kali ada di sebuah dokumen pengadilan di Inggris. Tahun 1750 baru masuk kata Jesus ke dalam Bible bahasa Inggris. Sebelum itu tidak ada Bible yang menggunakan kata Jesus. Yang paling populer Bible itu kan King James Version, Bang. Iya. Terbit 1611. King James itu Raja Inggris. Raja Inggris. Ya, Raja Inggris. Terbit 1611 itu pun belum ada kata Jesus gitu, belum ada. Adanya masih pakai Isos yang bahasa Latin. Bahasa Yunani gitu. Jadi kalau kata Jesus saja tuh baru ada di abad 17, masuk Bible baru di abad 18. Iya. Ini mau menganggap beda dengan Iso atau Isa gitu yang dari abad pertama gitu, Bang. Nah, itu maksud saya. Berarti dia ngomong begitu kurang pengetahuan. Pertanyaannya adalah yang yang di bahasa Yunani Isus. Isus gitu. Saya kan tadi mengatakan bahwa Bible itu kan nggak ada yang bahasa Ibraninya kan? Bible apa? Yahudi atau Bible Kristen? Kristen. Bible Kristen bahasa Ibrani nggak ada. Kan Yunani kan langsung tadi. Ya, Yunani. Ya. Tapi ada yang khusus yang Matius katanya ada yang dalam bahasa Ibrani. Saya juga punya bukunya, tapi itu terjemahan, Bang. Coba kita bacakan lagi ya. Kodondi Tan guru spiritualnya dari kalangan habaib, bukan dari begal nasab. Tapi ngomong-ngomong, Kodondi belajar Islam ada gurunya. Pertama kali waktu itu saya sebenarnya pengen masuk pesantren, Bang. Ya, saya waktu itu pengen masuk pesantren di daerah Cianjur. Qadarullah nggak jadi. Gitu, ya. Terus kemudian orang yang saya mintain tolong untuk cari pesantren di Cianjur itu malah mengenalkan saya kepada seorang Habib di Pelabuhan Ratu. Di Cikidang. Habib apa namanya? Almarhum Habib Haidar Alwi. Ya. Saya pertama kali ketemu beliau, ya saya melihat ini Habib kampung gitu, Bang. Tidak mau muncul di umum dan dia juga sangat-sangat menjaga keislamannya. Bahkan kadang-kadang kalau dia sholat di masjid kampung, kalau dia mendengar ada bacaan yang salah, pulang sampai rumah dia sholat lagi. Iya. Ya biasa lah, mungkin ya itu memang dia menjaga lah. Saking gitu dia itu paham betul gitu ya. Iya, namanya orang Arab, Bang. Dia orang Arab ngomong bahasa Indonesia itu masih susah. Ya, bahasa Indonesia itu. Dia dari Arab. Asli Arab. Kapan dia ke Indonesianya? Ketika masih muda, orang tuanya dia dulu tanahnya banyak di Arab, tapi entah kenapa katanya digusur atau bagaimana oleh pemerintah. Terus akhirnya mereka pindah ke Indonesia. Di Indonesia juga sempat menjadi orang yang cukup berada gitu. Waktu ketemu Kodondi dia udah berapa tahun di Indonesia? Oh, sudah lama, sudah umur hampir 70 tahun, sudah hampir. Ketemu saya tuh udah umur 60-an. Dari berapa tahun dia di Indonesia? Oh, sudah lama. Berapa? 40 tahun begitu. Lebih lah. Oh iya. Istrinya dia. Nah, maksudnya dia bahasa Arabnya masih lebih canggih dibanding Indonesia. Nah, istri dia yang pertama dulu yang meninggal sudah almarhumah, itu dulu pernah menjadi ustazah di TVRI. Nah, berarti udah cukup lama lah ya. Terus kemudian setelah istrinya meninggal, dia ada masalah begitu dengan keluarganya, akhirnya sampai dia terdampar di Pelabuhan Ratu. Sampai akhirnya dia menikahi wanita di situ yang sedang hamil ditinggal pacarnya. Anaknya tetap dilahirkan dan dibesarkan oleh Habib ini, ya, dan anaknya juga sangat sayang dengan Habib. Saya kenal Habib ini dari awal. Bayangan saya itu kan namanya belajar Islam ya, Bang ya. Saya pikir gitu ya, bagaimana lah, karena kan Islam kan memang waktu itu kan juga masih mulai udah banyak difitnah gitu, Bang. Ternyata ketika saya baru ngobrol sama Habib ini, saya kaget. Itu tahun berapa? Tahun 2000 berapa ya? Kan tadi 2014 masuk Islam. Kan 2014. Saya ketemu Habib itu kira-kira 2016 kayaknya. Silakan 2016. Pulang dari rumah Habib itu, Bang.
ada semut nempel di tangan saya mau bunuh gini aja nggak berani. Sampai begitunya. Iya. Saya ingat banget ajaran Habib itu bahwa dia bilang sama saya kan gini, kan ada namanya hablum minallah, ya hubungan kita dengan Allah, ibadah kita dan sebagainya. Tapi juga ada hablum minanas. Kalau hablum minanas kita ini ada cacat, cacatlah agamamu. Walaupun hablum minallah kita sempurna gitu. Jadi Islam itu bukan berarti melulu urusan dengan pencipta kita, tapi urusan dengan manusia, bukan orang Islam loh. Harus selesai dulu. Manusia. Jadi kalau kita juga tidak bisa berbuat baik terhadap semua manusia, nggak cuma Muslim, itu artinya kita nggak bisa sempurna agamanya. Nah itu yang sangat berkesan buat saya. Akhirnya saya rutin datang ke Habib itu 2 minggu sekali, sebulan sekali. Nah ketika mulai 2018. Jadi bukan belajar kitab, lebih pada mendengarkan nasihat-nasihat dia. Betul. Jadi bukan belajar Quran, bukan belajar kitab kuning, bukan. Tapi belajar tentang filosofi Islam gitu lah. Dan itu memang sangat-sangat berguna ketika saya menghadapi masalah gitu Bang. Saya ditipu orang ratusan juta. Tenang aja sih. Customer saya bingung loh. Kok Doni kok bisa sih diem aja, tenang aja ditipu orang ratusan juta. Terus mau diapain? Mau gue matiin orangnya? Kalau gue matiin bisa, cuman itu bukan menyelesaikan masalah sebenarnya. Dari Islam itu juga Bang, saya juga bisa berubah gini. Ini mohon maaf ya, bukan. Sebelumnya saya dengan istri saya yang dulu bisa ringan tangan. Ketika saya menikah lagi. Ringan tangan tuh ada 2 kemungkinan, suka ngasih duit atau suka nabok. Ini yang mana? Yang kedua. Bahkan bisa ringan kaki. Ringan kaki. Nah, ketika saya nikah lagi dengan yang sekarang. Yang sekarang tuh yang dibawa ke sekarang. Iya. Jadi sobat sekalian, nyonya Dondi dibawa. Iya. Kemana-mana sekarang jadi sopir saya Bang. Supaya dianggap kerja gitu. Ketika saya menikah lagi, bawa Islamnya, alhamdulillah yang ringan tangan itu nggak ada lagi gitu Bang. Alhamdulillah. Dan bener Bu, nggak pernah di ringan tangan itu. Boleh ditanya orang. Kalau yang sekarang mungkin ringan tangan yang pertama tadi Bang.